Shalom bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Kayaknya banyak yang liburan juga ini. Tapi gak apa-apa karena kan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ada 4 hari. Sayang dilewatkan kalau gak liburan. Tapi bagi orang yang hadir merasakan ada yang spesial yang harus dikerjakan. Amin Bapak Ibu. Hari ini kita akan menerima 3 pesan penting dari kenaikan daripada Kristus Yesus bagi kita semua. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Ini ayat 6 bapak-bapak, ayat 7 ibu-ibu. Demikian selanjutnya. Kita mulai dari ayat 6, 3, 2, 1. Ya. Maka berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7. Ayat 8. Tetapi ayat 9. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, tiba-tiba berdirilah. Ayat 11. Amin, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ini jam 10 lewat 2 menit. Oke, saya khotbah gak akan lama-lama Bapak Ibu. Ya, kenaikan Yesus ke sorga itu disaksikan oleh ratusan orang. Sampai 500 orang menyaksikan Yesus naik ke sorga. Lah, ini membuktikan bahwa Yesus adalah pemilik langit dan bumi. Yesus yang berkuasa. Mulai dari perjalanan Yesus, Yesus lahir, setelah lahir kemudian dia menginjili, setelah itu kemudian dia mati, setelah mati dia apa ya Bapak Ibu? Bangkit, setelah bangkit naik ke sorga. Lah, hari ini adalah peringatan hari kenaikan Yesus. Kalau biasanya hari kelahiran itu sangat meriah. Amin Bapak Ibu. Di hari Natal itu sangat meriah. Tapi di hari kebangkitan ini kayaknya seperti biasa saja saya lihat Bapak Ibu. Padahal disinilah momennya. Momennya Yesus memberikan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Ini momen yang sangat baik. Dan sangat luar biasanya dunia merespon kenaikan daripada Tuhan Yesus. Di hari Kamis ini seluruh dunia itu libur. Libur, gak ada yang gak libur. Saya tanya kemarin ke negara tetangga ke Eropa, libur gak kalian? Libur katanya. Saya tanya juga itu Bapak Ibu. Amin, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Saya tanya, libur berarti memang libur semua. Kalian apa? Memperingati hari kenaikan juga? Iya, kami juga memperingati. Oh, berarti sama. Artinya Bapak Ibu, kenaikan Yesus ke sorga ini diperingati seluruh dunia. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan kita. Berarti Tuhan kita itu dahsyat. Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Salam kiri kanannya, engkau saja yang tidak percaya. Amin. Loh, iya. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Di ayat 9 itu dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia. Disaksikan oleh mereka dan awannya menutup dari pandangan mereka. Artinya Bapak Ibu, Yesus sengaja memperlihatkan, mendemonstrasikan kuasanya. Bahwasanya ini aku pemilik langit dan bumi. Walaupun murid-murid Yesus di ayat berapa tadi ya? Di ayat 6 itu mereka katakan seperti begini. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi
bangsa Israel. Artinya murid-murid Yesus belum menangkap apa yang Tuhan mau kerjakan. Mereka berpikir Yesus itu akan sebagai raja memimpin mereka. Dan merekalah para jenderal-jenderalnya. Mereka masih mindsetnya memikirkan seperti itu. Amin Bapak Ibu. Masih memikirkan seperti itu. Tapi melalui kenaikan Yesus itu, murid-muridnya sadar. Yesus naik mendemonstrasikan kuasa yang tidak terbatas itu. Tidak ada orang naik turun. Hanya orang yang punya kuasa yang bisa naik turun. Amin Bapak Ibu. Dia turun, dia naik. Suka-suka Tuhan Bapak Ibu. Karena apa? Dia pemiliknya. Bilang kiri kanannya, dia pemiliknya. Salam kiri kanan, engkau harus sadar itu. Amin Bapak, kita harus sadar bahwa Yesus pemiliknya. Lah, hari ini kita akan belajar Bapak Ibu, ada 3 pesan penting dari kenaikan Kristus. Kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. 3. Salam kiri kanannya ini harus lebih lagi 3 pesan penting untukmu di hari kenaikan ini. Ayo. Ini 3 pesan penting. Dan kita harus tahu pesan ini nanti. Jangan nanti, tadi Bosu ada khotbah. Ada apa khotbahnya? Aduh. Kayaknya samar-samar lah dibilang. Sehingga apa? Tidak ada artinya. Tiap tahun kita ikuti Bapak Ibu. Memperingati hari kenaikan. Memperingati. Tapi terus terang. Kita lupa. Tapi hari ini saya minta semua jemaat kita mencatat dan mengetahui apa sih pentingnya di kenaikan Kristus itu. Supaya kita itu mengalami dampak daripada kenaikan itu. Jangan tiap tahun kenaikan tapi nggak mengalami apa-apa. Kita di sini harus mengalami dampak daripada kenaikan itu. Jadi sangat penting. Yang pertama Bapak Ibu, kita baca bersama-sama 3, 2, 1 ya. Jadi pesan penting yang pertama untuk kita di hari kenaikan Kristus itu adalah kita siap dipercaya untuk menerima kuasa. Amin. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Bilang dalam hatinya, dalam dadanya, ngomong, saya siap dipercaya menerima kuasa. Ayo. Kita harus siap dipercaya untuk menerima kuasa. Kita baca di dalam ayat 8a, 3, 2, 1. Tetapi kalau dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa itu artinya segala yang dipunya oleh yang berkuasa itu diberikan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Diberikan seluruhnya kuasa itu. Engkau berhak untuk melakukan apa yang kukerjakan karena engkau kuberi kuasa. Itu artinya kita diberi kuasa Bapak Ibu. Lah pertanyaannya kita siap gak menerima kuasa ini? Karena apa dikatakan ketika kita tidak dipercaya kita tidak akan diberikan kuasa. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Kuasa itu sangat dahsyat Bapak Ibu. Kuasa itu adalah ketika kita punya kuasa, diberikan kuasa dalam hidup kita, maka hidup kita mampu menaklukkan dosa. Ini yang pertama Bapak Ibu. Manusia terpisah daripada Allah karena apa? Karena dosa. Ketika orang punya kuasa, dia mampu menaklukkan dosa. Karena apa? Kita sangat rentan kena dosa. Kita sangat Bapak Ibu gampang terhasut oleh dosa, terhasut. Bapak Ibu, setan gak pernah melarang kita Bapak Ibu memuji, mengangkat tangan Tuhan. Tapi setan bilang gini, kau itu sangat rohani, sebenarnya kau ngapailah ke gereja. Kau sudah doa, kau orangnya baik, ngapailah ke gereja. Itu yang dilakukan oleh setan. Ketika kita menerima kuasa, kita mampu menaklukkan dosa itu.
Amin Bapak Ibu. Jadi kuasa itu membuat kita mampu mengalahkan dosa. Dosa yang membuat kita terpisah daripada Allah. Ini kuasa mau dicurahkan. Dan isi daripada kuasa itu adalah kekuatan roh Allah yang menghancurkan dosa. Sehingga apa? Kita bisa dekat dengan Tuhan, kita terpisah daripada dosa. Dahsyat enggak Bapak Ibu? Karena apa? Jujur, kita tidak bisa menaklukkan dosa. Kita jujur saja enggak bisa. Terlalu gampang kita jatuh dalam dosa. Tanpa ada kuasa, tanpa ada Tuhan, kita enggak bisa mengalahkan dosa kita Bapak Ibu. Karena memang tubuh kita milik dunia, rentan melakukan apa yang diinginkan oleh dunia. Sehingga apa? Dosa itu selalu mengintip 24 jam. Amin Bapak Ibu. Enggak ada yang luput daripada dosa. Tapi isi daripada yang 3 pesan penting itu di kenaikan Kristus itu disampaikan hari ini. Kita akan menerima kuasa. Tapi sebelum menerima kuasa, kita harus tahu isi kuasa itu apa. Yang pertama mengalahkan dosa. Yang kedua, memberi penghiburan dan memberi. Jadi kuasa itu memberi penghiburan ketika kita susah. Ketika kita menderita, ketika kita mengalami aniaya, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik. Kuasa itulah yang menghibur, kuasa itu yang memberi kekuatan. Ketika kuasa itu mengalir Bapak Ibu di dalam hidup kita ini, Bapak Ibu, maka kita akan mempunyai kekuatan di atas rata-rata. Nggak gampang kecewa, nggak gampang putus asa, nggak gampang lemah. Karena apa? Ada kuasa. Jadi ini kuasa itu mengalahkan dosa, menghibur dan memberi kekuatan. Dan yang ketiga, memberikan hikmat di dalam tuntunan hidup. Amin Bapak Ibu. Hidup ini seperti perjalanan yang kita tidak pernah tahu kemana arahnya. Sama seperti ketika kita buka Google Map. Saya mau pergi ke Medan. Medan itu saya mau pergi ke umpamanya ke Sintis. Saya mau makan di kapal terapung umpamanya. Tapi saya nggak tahu jalannya. Saya buka Google Map agar saya tidak tersesat. Begitulah ketika kita mengikut Tuhan Bapak Ibu. Tuhan memberikan Google Map bagi kita. Jalan karena apa? Besok kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. 1 jam kemudian kita tidak pernah tahu kemana kita nanti melangkah. Amin Bapak Ibu. Hanya ketika ada GPS-nya Tuhan, kita akan berjalan sesuai dengan Tuhan mau. Dan kita tidak tersesat. Banyak hari-hari ini orang tersesat karena tidak pakai GPS. Bapak Ibu, sangat dahsyat ketika kita dituntun jalan oleh Tuhan. Amin. Tidak akan mengalami kerugian. Tidak akan mengalami sesuatu di luar batas kemampuan kita. Tetapi GPS itulah yang memegang kita, memeluk kita, menjaga kita. Kamu jalan ke sebelah kiri, kamu jalan ke sebelah kanan, kamu lurus. Nanti kamu jam sekian kamu harus melakukan ini. Itu GPS-nya Tuhan. Itulah kalau kuasa Tuhan turun dalam hidup kita. Itulah isi kuasa itu. Mengalahkan dosa, menghibur, supaya kita memiliki hikmat. Dan yang keempat, supaya hidup kita berbuah. Siapa mau berbuah? Angkat tangannya. Yang hanya yang mau saja, yang gak mau gak usah angkat tangannya. Oh, Abun gak mau angkat tangan. Kurang mau berbuah. Bapak Ibu yang terkasih, hidup yang berbuah itu adalah Bapak Ibu, itu goalnya kita sebagai orang Kristen. Hidupku harus berbuah. Buah roh yang pertama. Yang kedua, makin sedikit suaranya. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, kebaikan dulu. Kebaikan dulu Bapak Ibu.
Bilang kiri kanannya, kau gak baca Alkitab kan? Kebaikan, lanjut. Kesetiaan, lanjut. Yang terakhir, salam kiri kanannya, kau hafal itu. Kalau itu pun tidak kita hafal, bagaimana mau melakukannya? Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Itulah hidup yang berbuah. Itulah kalau kuasa itu turun atas kita. Itu kuasa itu Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu, sangat besar gak kuasa itu Bapak Ibu? Kuasa inilah ketika itu ada dalam hidup kita, kita akan mengalami namanya hidup seperti Kristus. Amin Bapak Ibu. Kita pasti akan mengalami itu. Karena apa? Ini isi daripada kuasa itu. Makanya pertanyaannya bagi kita, siapkah kita menerima kuasa ini? Jangan amin-amin aja Bapak Ibu. Ke gereja pun sebulan sekali. Baca Alkitab pun jarang-jarang. Macam mana mau amin terima kuasa Tuhan? Karena apa? Kuasa Tuhan ini sangat luar biasa. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Roh Kudus akan turun. Amin Bapak Ibu. Ketika Roh Kudus turun dalam hidup kita, ini yang terjadi Bapak Ibu. Dahsyat gak hidup kita Bapak Ibu? Sangat dahsyat. Tapi untuk menampung ini diperlukan namanya wadah. Wadah itu tempat. Satu tampungan yang baik. Di mana kita bisa menampung kuasa itu. Karena apa Bapak Ibu? Ketika wadah ini tidak baik, kuasa itu tidak akan bekerja. Kuasa itu tidak ada apa-apanya lagi. Makanya kuasa itu akan mencari wadah tempat. Adakah di Gapken ini ditemukan wadah yang baik? Tuhan sedang mencari wadah hati. Hati yang sesuai dengan Tuhan mau. Apakah kita ditemukan Tuhan mempunyai wadah itu? Kita harus tahu ini. Jangan sampai aku mau terima kuasa, biar kuasa itu turun atas hidupku. Bukan itu. Sekarang kita siap gak menerima. Ketika kita bilang aku siap, kita harus siapkan wadah itu. Karena apa? Roh Kudus akan dicurahkan. Amin Bapak Ibu. Dan wadah yang Tuhan mau itu Bapak Ibu. Yang pertama, kita baca bersama-sama 3, 2, 1 ya. Percaya itu tidak cukup seperti gini. Aku kenal Yesus, aku pakai kalung. Tidak, harus berjalan sesuai dengan kehendak Yesus. Harus programnya Yesus. Harus rencana Yesus. Bukan kemauan kita. Banyak hari ini orang percaya, tapi dia sebenarnya tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dia tidak berjalan. Dia malah mengatakan, aku Kristen. Keselamatan itu udah pasti punyaku. Jadi aku gak terlalu perlu ikut Yesus sungguh-sungguh. Wadah adalah tempat di mana kuasa itu dicurahkan. Ketika engkau berjalan, engkau bilang, Tuhan, programku yang harus ikut. Sebenarnya kita tidak percaya. Kalau sudah kita bilang, Tuhan aku percaya, suka-suka Tuhan dalam hidup kita. Mau dibanting, mau dihajar, mau diproses, suka-suka Tuhan. Tugas kita apa? Percaya kepada Kristus. Itulah wadah. Wadah yang baik di mana kuasa itu bisa turun. Cek dulu. Kenaikan ini, kuasa itu turun gak sama aku? Aku siapkan wadah gak ini hari ini? Kalau wadah ini tidak siap, gak akan turun kuasa itu. Ya kita akan memperingati dari tahun ke tahun, tahun ke tahun. Ya seperti biasa, seperti memperingati 17 Agustus tahun 45. Lagi, apa lagi Bapak? Itulah. Akan sama, gak ada bedanya. Kita tidak akan alami apa-apa. Padahal dibilang Tuhan,
kita sebagai orang percaya akan mengalami tanda-tanda ajaib. Tapi kenapa tidak? Karena wadah kita tidak kita siapkan. Bapak Ibu, terlalu berat kita mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Karena apa? Agenda Tuhan dengan agenda kita gak pernah sama. Agenda kita terlalu banyak. Agenda Tuhan itu gak banyak, agenda kita yang terlalu banyak. Kita yang membuat agenda banyak. Sehingga apa Bapak Ibu? Tidak pernah sinkron. Agenda Tuhan dengan agenda kita gak pernah sama. Disinilah Bapak Ibu terjadi sesuatu yang tidak pas dengan Tuhan. Tuhan mau kita seperti kereta api yang berjalan dalam rel. Kita sebelah kiri, Tuhan sebelah kanan, berjalan sama-sama. Amin Bapak Ibu. Pertanyaannya hari ini, apakah kita percaya? Orang percaya menyerahkan program hidupnya kepada Tuhan. Bukan kita yang mengatur Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, wadah yang Tuhan cari itu ialah 3, 2, 1. Kita baca bersama-sama. Taat. Taat itu siap gerak. Tidak ada kata-kata membantah. Taat. Bangun, bangun. Doa, doa. Jadi terang, jadi terang. Taat dalam segala hal kita harus taat. Ini berat Bapak Ibu. Sangat berat. Tapi ini harus kita lakukan. Karena apa? Kita sudah ditebus. Udah gratis itu, udah gratis. Penebusan itu bagi kita, udah gratis kita dikasih. Tugas kita apa hari ini? Ya mengerjakan. Jangan minta gratis terus. Ini, Tuhan minta kita percaya, Tuhan minta kita taat. Dan kemudian Tuhan minta kita apa? Memiliki hati yang haus. Haus akan Tuhan. Coba dulu tanya diri kita. Gak usah bilang sama saya Bapak Ibu. Satu hari. Berapa menit engkau berdoa kepada Tuhan? Coba dulu tanya. Kita jujur-jujur aja Bapak Ibu. Berapa lama engkau menyembah sama Tuhan? Kita jujur-jujur saja. Berapa waktumu yang engkau beri kepada Tuhan? Berapa banyak waktu yang engkau biarkan Tuhan bicara dalam hidupmu melalui firman? Coba dulu tanya. Kita yang tahu. Apakah hati ini haus? Karena apa Bapak Ibu? Jangan sampai kuasa itu dicurahkan. Wadah kita tidak bisa menerima. Ketika kita tidak bisa menerima. Disitulah terjadi Bapak Ibu pemberontakan hidup. Kita tidak bisa menerima apa yang Tuhan lakukan. Disitulah kita membuat jauh daripada Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah memberikan kuasa. Kita tidak melakukan. Amin Bapak Ibu. Apakah kita memiliki hati yang haus? Apakah kita punya kerendahan hati? Ini kita harus tahu hidup kita ini. Jangan sampai wadah ini tidak ada dalam hidup kita Bapak Ibu. Saya harus pastikan bagi kita, jangan sampai kita tidak punya wadah. Cek dulu hati kita. Apakah aku percaya Yesus? Apakah aku siap hidup dalam ketaatan? Apakah aku memiliki hati yang haus akan Tuhan setiap hari? Apakah aku punya kerendahan hati? Ketika kita punya ini Bapak Ibu, kuasa itu akan turun. Roh Kudus akan mencurahkannya bagi kita. Makanya Bapak Ibu, kenapa ketika Roh Kudus dicurahkan banyak orang tidak mengalami? Karena wadahnya. Wadah. Tidak semua orang menerima kuasa roh ini karena apa? Wadahnya. 12 murid Yesus.
Tuhan sudah berencana memberikan kuasa. Tapi tidak semua menampung ini Bapak. Jadi wadahmu bagaimana hari ini? Jangan sampai kita tidak punya wadah yang baik. Pastikan kehidupanmu hari ini. Jangan sampai Bapak Ibu kita gagal dalam perjalanan hidup ini. Jangan sampai wadah ini kita beri, Tuhan ini wadahku Tuhan. Ternyata wadahnya bocor. Wadahnya tidak layak kita berikan. Kita hanya menutup, menempel. Itu pasti akan rusak. Jadi pastikan hari ini Bapak Ibu. Di hari kenaikan Kristus ini. Kita harus tahu wadah kita. Supaya apa? Kuasa Tuhan itu dicurahkan bagi kita. Amin. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Mulai besok sudah ada ibadah 10 malam. 10 malam ini direnten terus. Wadah ini, hari pertama ini tentang wadah ini, siapkan wadahmu. Supaya engkau bisa menerima kuasa itu. Supaya engkau bisa menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Aku akan naik. Kemudian apa dikatakan Bapak? Aku akan memberikan padamu seorang penolong. Seorang penolong. Yaitu apa? Roh Kudus. Roh Kudus akan turun kepadamu. Artinya ketika Roh Kudus turun ada kuasa. Jangan sampai kuasa itu kita lewatkan tidak terjadi apa-apa. Makanya persiapkan hidupmu. Amin Bapak Ibu. Saya tadi malam jam 7 malam bilang istri saya, Pak gak bikin khotbah. Aduh saya ngantuk kali, saya bilang gimana ini, saya bilang belum ada khotbah. Kamu lo khotbah gini-gini. Enggak lah papa lah gini-gini, aku pun capek gini-gini. Akhirnya jam 8, setengah 9 kami tidur. Jam 2 pagi saya terbangun. Jam 1. Di situ saya sudah mulai bergumul dengan Tuhan. Inilah pesan yang diberikan kepada saya untuk kenaikan Kristus hari pertama itu. 3 pesan penting. Yang pertama, kita akan menerima kuasa. Tetapi sebelum menerima kuasa, persiapkan wadahmu dahulu. Ketika wadah ini sudah baik, maka kuasa itu akan dicurahkan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Jadi pesan yang pertama, kuasa itu akan dicurahkan bagi kita. Cuma Tuhan minta wadahnya. Kita harus siap. Amin. Kenaikan Kristus, aku harus mempersiapkan hidupku. Aku harus mempersiapkan hatiku untuk menampung kuasa Roh Kudus. Karena apa? Ketika kuasa Roh Kudus dicurahkan, sangat dahsyat kuasa itu Bapak Ibu. Sangat kuasa. Sangat besar. Karena apa? Dia mampu mendobrak segalanya Bapak Ibu. Segala dosa, segala kutuk, segala penghalang-penghalang dalam hidup kita. Semuanya bisa didobrak Bapak Ibu. Dan hidup kita pasti berbeda. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu. Ayam akan melahirkan anak ayam. Betul gak Bapak Ibu? Dia disebut anak ayam karena bapaknya ayam, iya kan Bapak Ibu? Gak mungkin dia anak ayam, tetapi bapaknya kerbau. Gak mungkin kan Bapak Ibu? Gak mungkin kan Bapak Ibu kan? Lah, begitu juga dengan Raja Wali. Raja Wali akan melahirkan anak Raja Wali. Maka anak Raja Wali ini akan memanggil bapaknya Raja Wali. Setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju ya? Begitu juga dengan manusia. Ketika kita lahir daripada Allah, maka kita disebut anak. Kalau bukan lahir daripada anak Allah, maka disebut anak. Yang gak jawab itu curiga saya. Ya, hari ini seperti itu Bapak Ibu. Pilihan ada 2. Anak kita lahir sebagai anak Allah atau lahir sebagai anak setan. Keputusan itu tetap ada di tangan kita. Kita anak Allah, lahir daripada Allah, maka kita disebut anak-anak Allah. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, maka kita juga adalah orang-orang yang dipercaya mengelola banyak hartanya Tuhan. Hidup penuh kemenangan, hidup penuh sukacita, hidup penuh damai sejahtera. Itu yang Tuhan berikan kepada kita.
3 pesan penting. Yang pertama, Tuhan akan memberi kuasa. Sebelum Tuhan memberikan kuasa, apakah kita sudah mempersiapkan wadahnya? Amin. Ini pesan yang pertama. Pesan yang kedua Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1, ya. Setelah kita diberi kuasa, kemudian pesan yang kedua. Tuhan mau bilang seperti begini. Engkau harus fokus pada tugas. Ini sebelum Tuhan Yesus naik ini, mau naik ini. Ya kan? Pesan yang pertama, aku akan memberi engkau kuasa. Tapi engkau harus siapkan wadahnya. Ketika engkau sudah menyiapkan wadahnya dan Roh Kudus turun kepadamu, engkau harus fokus pada tugas yang kuberi. Ini dia. Tuhan mau kita fokus. Jangan berpikir, aku hidup di dunia ini diciptakan Tuhan hanya untuk menikmati dunia ini. Memperlebar sawah, memperlebar ladang, memperpanjang emas. Bukan itu. Tapi Tuhan punya tugas bagi kita. Jadi harus fokus. Karena apa? Hari-hari ini banyak orang tidak fokus kepada tugas. Karena apa? Kesibukan dunia, masalah keluarga, pergumulan hidup, keinginan dunia, dosa, kecewa, dan luka batin. Ini membuat orang tidak fokus. Inilah membuat orang tidak fokus Bapak Ibu hari-hari ini. Pada apa? Tugas yang diberikan Tuhan. Ketika kita lahir, sebelum lahir, Tuhan sudah tanda tangani kontrak dengan kita. Ini tugasmu, ini hakmu, ini kewajibanmu. Kita sudah diberikan teken kontrak. Tugasmu apa, kewajibanmu apa, Tuhan sudah siapkan. Amin Bapak Ibu. Nah, kita sering lari di sini. Sibuk memperlebar apanya? Tanahnya. Sibuk dia mikiri masalah keluarganya. Sibuk dia bergumul akan kecewa, luka batin, melakukan dosa, keinginan dunia. Sibuk dia. Bapak Ibu, kecewa dan sakit hati adalah satu paket yang membuat kita tidak fokus kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tidak fokus. Karena apa? Fokusnya memikirkan kecewanya, memikirkan sakit hatinya. Sehingga apa? Dia tidak fokus lagi kepada apa? Tugasnya. Jadi pesan yang kedua, Tuhan bilang tepuk kiri kananmu, kau harus fokus pada tugas. Ayo, pastikan, jangan ada nggak menepuk, semuanya harus menepuk. Harus fokus pada tugas. Apa tugasnya? Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Kamu menjadi saksi Tuhan. Artinya kita harus menjadi saksi Tuhan. Karena apa? Kita harus menjadi saksi. Karena kita melihat kejadian kenaikan daripada Tuhan Yesus. Kalau tadi kita tidak melihat, kita nggak akan dipilih. Kita tidak akan menerima tugas. Karena kita melihat Yesus naik, maka kita harus jadi saksi, menceritakan kepada orang. Yesus lahir loh. Yesus mati untuk dosaku. Kemudian Yesus bangkit. Dan hari ini dia naik. Dia sediakan tempat bagiku di sana. Dan kemudian dia memberi kuasa kepadaku. Dan kemudian dia akan menjemput aku. Karena apa? Kita menyaksikannya. Melalui apa? Firman. Saya dan saudara adalah saksi Kristus. Enggak ada amennya, kurang amin. Saya dan saudara adalah saksi Kristus. Ini lemah semua. Karena apa? Enggak pernah percaya Anda itu adalah saksi Kristus. Anda harus jadi saksi. Berani menyampaikan itu kepada orang. Karena apa? Anda saksi. Aku tahu kejadiannya. Aku sudah merasakannya. Makanya aku bisa menjadi saksi. Amin Bapak Ibu.
Dan orang yang menjadi saksi itu seperti gini Bapak Ibu. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui apa Bapak Ibu? Melalui apa? Ini dia. Saksi itu apa? Perkataan kita, perbuatan kita, kehidupan kita sehari-hari. Saksi itu dimulai dari mana? Dari diri sendiri. Dimulai dari mana? Daripada rumah. Ketika rumah kita tidak bisa jadi saksi, kita nggak akan bisa saksi di luar. Jangan pernah mimpi jadi saksi di luar ketika rumahmu engkau tidak bisa jadi saksi. Ini kita harus tahu. Jangan pikir di luar aku mau jadi saksi lah. Oh Yesus baik, rumah kita aja perang 1 kali 24 jam. Kalau ada tambah 3 jam lagi, 27 jam kalau bisa tambah lagi perangnya. Amin Bapak Ibu. Kalau datang orangnya baru, salam. Kalau enggak piring pun udah terbang-terbang. Padahal Yesus ada situ nonton. Banyak kali gayamu katanya. Amin Bapak Ibu. Itu dia. Dari keluarga. Ayo mulai hari ini. Mulailah. Tahu apa tujuan hidupku. Melalui kenaikan ini. Yang kedua Tuhan bilang. Ternyata tujuan hidupku. Aku harus fokus pada tugasku. Aku harus menjadi saksi. Amin Bapak Ibu. Aku harus menjadi saksi. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. 3, 2, 1 ya. Amin Bapak Ibu. Ini tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Jadi jangan pikir hari ini engkau fokus kepada masalahmu, fokus kepada kesenanganmu, fokus kepada sesuatu yang engkau anggap itu adalah hal-hal yang biasa. Dengar baik, hari ini engkau sebenarnya sudah dicengkram oleh setan, oleh dunia ini. Sehingga apa? Engkau tidak fokus akan panggilan hidupmu. Hari ini sadari. Yesus naik untuk memberi apa Bapak Ibu? Fokus pada tugas. Fokus. Amin. Yang ketiga. 3 pesan penting dari kenaikan Kristus. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Siap dipercaya, menerima kuasa. Salam kiri kanannya. Kau ingat itu kan? Salam dulu, salam dulu. Ingat itu, jangan lupa. Jangan nanti pulang, iya apa khotbah bosu ya. Masuk kiri, keluar kiri. Kalau kanan masih ada simpan 1. Ini keluar kiri lagi, nggak ada yang didapat. Yang kedua apa Bapak Ibu? Fokus pada tugas. Yang ketiga, 3, 2, 1 ya. Ini pesan yang ketiga Bapak Ibu. Yang pertama siap dipercaya. Yang kedua fokus pada tugas. Yang ketiga mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus. Kita baca dalam ayat 11 dikatakan 3, 2, 1. Dan hai orang-orang Galilea, mengapa kamu? Yesus ini yang terangkat ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Artinya hai orang-orang, jangan engkau fokus akan hidupmu. Engkau melihat sesuatu yang tidak perlu engkau lihat, tapi kerjakanlah. Banyak hari-hari orang sudah tidak mempersiapkan dirinya Bapak Ibu. Yang dipersiapkan apa? Membangun rumah, mempersiapkan masa tua, mempersiapkan deposito. Iya Pak Kardo ya, deposito dipersiapkan. Sudah berapa triliun? Hampir 10 triliun. Tepuk tangan dulu Pak Kardo. Iya, banyak hari-hari ini orang tidak mempersiapkan hidupnya. Padahal Tuhan bilang, melalui kenaikanku ini engkau harus mempersiapkan diri.
Jangan bermain-main lagi. Karena waktu kita tidak banyak, kata Tuhan. Engkau harus mempersiapkannya. Orang tua kita nggak akan bisa menolong. Kebaikan kita nggak akan bisa menolong. Bos, aku tiap minggu loh ke panti asuhan. Tiap minggu loh aku nyumbang. Tiap minggu loh aku ngasih makan pengemis. Tiap minggu loh aku bagi-bagi baju. Tiap minggu loh aku bagi-bagi angpau. Itu tidak menyelamatkan. Amin Bapak Ibu. Tuhan bilang, persiapkan untuk menyambut kedatangan Yesus. Sama seperti apa? 5 gadis bijaksana dengan 5 gadis bodoh. Itu dia Bapak Ibu. Makanya dikatakannya berjaga-jaga. Persiapkan dirimu. Karena apa? Hari itu kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Kita hanya disuruh mempersiapkan diri. Dengan apa? Waspadalah. Waspadalah. Itu dia. Harus waspada. Dengan apa? Berjaga-jaga. Tetap minyakmu harus ada. Persediaan minyak itu harus ada. Persediaan minyak itu kalau tidak kita rawat, kita tidak jaga, kita tidak cari, ini tidak akan ada. Jangan-jangan kalau saya tanya hari ini, minyak itu pun saat ini sudah tidak ada lagi. Jujur Bapak Ibu. Ketika mempelai itu datang, kita sudah tidak punya minyak. Sehingga apa? Pelita kita sudah tidak bisa dinyalakan lagi karena gak ada minyak. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana dengan doa? Bagaimana dengan firman? Bagaimana dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Kalau kita tidak lakukan itu, minyak itu akan kering. Jadi jangan main-main Bapak Ibu. Nampaknya sepele. Enggak lah, umurku masih 40 di sini. Di sini di mana? Di ruangan ini udah ada kok yang 70. Kayaknya masih antrianku masih panjang. Bro, belum tentu itu bro. Amin. Belum tentu. Nggak ada yang pernah tahu Bapak Ibu. Nggak ada yang pernah tahu. Jadi kata Tuhan, berjaga-jagalah. Persiapkan dirimu untuk menyambut kedatangan Yesus. Amin. Di Lukas 12 ayat 35 sampai 38, di ayat 35 dikatakan, hendaklah pinggangmu berikat pinggang dan pelita-pelitamu tetap menyala. Artinya tetaplah engkau berjaga-jaga, tetaplah engkau terhubung dengan Tuhan. Jangan sampai longgar hubunganmu dengan Tuhan. Artinya semakin engkau kencangkan ini untuk bisa terarah kepada Tuhan. Jangan semakin hari ketika engkau merasa doamu, hatimu sudah terpaut dengan Tuhan, engkau mulai kendor. Di Lukas 12 ayat 35 dikatakan ini, hendaklah, selalulah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Gak akan bisa pelita menyala kalau tidak ada minyak. Amin Bapak Ibu. Jadi pikirkan hari ini, untuk menyalakan pelitamu engkau perlu minyak. Ketika minyak itu tidak ada, pelitamu akan padam. Ketika datang harinya, engkau mau kemana? Mau kemana coba Bapak Ibu? Tanya kiri kananmu, nanti kau mati mau kemana? Tanya dulu, kenalnya kau sama Tuhan Yesus? Jangan sampai seperti begini, kayaknya nanti di surga doa aja terus. Lebih enak di neraka lah. Neraka gak doa, bangun bisa siang, bisa main leng, askel katanya. Ada juga berprinsip seperti gitu kan Bapak Ibu. Tapi ingat, kita harus memulai dari hari ini. Melalui kenaikan ini kita diperingatkan. Amin Bapak Ibu. Di ayat 36 dikatakan lagi, hendaklah kamu seperti orang-orang yang menantikan tuannya ketika ia pulang dari pesta perkawinan. Sehingga ketika ia datang dan mengetok, pintu segera dibuka baginya. Ini peringatan keras, warning bagi kita semua. Warning, berjaga-jaga.
Karena waktunya kita tidak pernah tahu. Jadi pesan kenaikan Kristus itu Bapak Ibu dikatakan berjaga-jaga, hati-hati. Amin Bapak Ibu. Jangan menganggap, gak apa-apa lah. Mati tanam. Kan gak ada yang tahu mau kemana. Alkitab sudah mencatat. Orang yang mengenal Tuhan, orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, tempatnya adalah sorga. Dan itulah awal kehidupan. Ini bukan kehidupan, di sana awalnya. Nanti memulai kehidupan sesungguhnya di sana, bukan di sini. Jangan berpikir ini sudah kehidupan, tidak. Ini pra uji coba. Di sana kehidupan aslinya. Ketika kita lolos dari pra ini, kita masuk ke sana. Amin Bapak Ibu. Di ayat 38 diingatkan lagi, dan jika ia datang tengah malam atau pagi-pagi buta dan mendapati mereka melakukan pekerjaan itu, berbahagialah hamba-hamba itu. Kita adalah hamba-hamba yang berbahagia. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Kita akan bersama-sama dengan Tuhan di Taman Firdaus. Amin. Pesan kenaikan Tuhan ada 3 hari ini. Yang pertama, siap dipercaya. Yang kedua, yang ketiga, yang ketiga, salam kiri kanan ini. Salam dulu. Sekali lagi katakan. 3 hal penting mengenai kenaikan Kristus. Yang pertama, salam dulu. Salam dulu baru katakan. Yang pertama, siap. Yang kedua, yang ketiga. Kau dengar itu? Saya undang semua bangkit berdiri.